Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Di video berikut ini adalah kejadian di mana anggota Ormas terlarang yaitu FPI kena pentung bambu wulung daripada Laskar Sabilillah atau pejuang Wali Songo Laskar Sabilillah yang sedang mengadakan pembentukan daripada PWI LS cabang Tegal ya. Nah, ini kejadiannya saat sedang berlangsung acara, tiba-tiba ada beberapa anggota ormas terlarang sekitar 15-an orang menggeruduk dan langsung karena sudah siap siaga, anggota PWI LS langsung bisa menghardik dan beberapa orang dari ormas terlarang kena pentungan bambu. Itu lucu, menggemaskan, dan itu bisa terjadi karena anggota ex-ormas terlarang itu ya memang bisa dibilang SDM rendah. Jadi tidak pakai otak, tidak pakai kejernihan berpikir, tapi melulu menggunakan otot ya. Dia tidak bisa memilah-milah, mereka itu tidak bisa memilah mana yang perlu dibela dan mana yang tidak. Jadi itu karena SDM rendah ya, karena kebodohannya. Ya, jadi untuk itu ayo kita saksikan bersama video kejadian yang terjadi di Tegal antara ormas terlarang dan anggota PWI LS Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Kamis dini hari, saya ambil video di Kamis dini hari 30 Januari 2025. Tadi malam PWI LS Kabupaten Tegal menyelenggarakan acara pelantikan PWI LS untuk Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, yang menghadirkan langsung Ketua Umum PWI LS Gus Abbas Buntet Cirebon. Nah, di tengah-tengah acara tersebut sekelompok orang Mukibin Kabib sekitar 15 orang, saya terima informasinya, mencoba mau bikin gaduh, bikin rusuh acara pelantikan PWI LS di Kecamatan Talang Tegal ini. Akhirnya mereka harus berhadapan dengan pasukan PWI Laskar Sabilillah Tegal dan ada yang kena ketok kepalanya itu. Dan setelah itu mereka kemudian dihalau oleh panitia, dihalau oleh pasukan Laskar Sabilillah dan langsung diamankan ke Polres Tegal. Dari video yang Anda lihat itu terlihat jelas sekali Mukibin yang mencoba mengganggu acara PWI LS di Tegal. Ini peringatan ya, warning buat siapapun ente. Para Mukibin Kabib ini ya, jangan sekali-kali mengganggu acara internal PWI LS atau organisasi yang lain, sepanjang organisasi itu memang diizinkan mendapat perlindungan oleh negara, sepanjang organisasi itu memang bukan organisasi yang terlarang. Lain halnya kalau
kegiatan itu dilaksanakan oleh ormas yang sudah dilarang, sudah dibubarkan oleh negara. Karena negara sudah membubarkannya, Anda harus siap mengambil resikonya. PBI LS organisasi legal, diakui oleh negara, sudah terdaftar di Kemenkumham, punya badan hukum. Jadi nggak usah main-main. Kalau Anda tidak setuju, tidak sepakat dengan kegiatan PBI LS, ya sampaikan saja ke aparat keamanan. Sampaikan protes Anda ke aparat keamanan, tapi jangan mengganggu acara ritual, prosesi acara yang kita selenggarakan. Itu namanya Anda nantang perang. Ya, kita selama ini menolak acara Habib karena Habib memang bukan turunan Nabi, memalsukan nasab, berbohong kepada umat Islam di Indonesia. Itu pun kita masih santun. Kita tolak, kita sampaikan ke aparat kepolisian. Alasannya kita terangkan, bla 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 bla. Dan kita tidak pernah membuat gaduh di tengah-tengah acara yang sedang berlangsung. Kita bisa membedakan bagaimana bersikap bijak, bagaimana menyampaikan aspirasi kita. Kita tidak mungkin membuat kegaduhan, membubarkan acara pengajian, membubarkan acara sholawatan. Tidak mungkin. Kita memwarning, memberikan peringatan kepada aparat bahwa Habib ini bukan durian Nabi, artinya berbohong kepada kita semua. Tidak mungkin kita membiarkan warga asing menebarkan kebohongan, kepalsuan terus-menerus. Selain itu doktrinnya juga banyak yang sesat, menyesatkan. Banyak memalsukan makam, memalsukan sejarah. Apakah ini mau dibiarkan? Itu adalah kezaliman yang luar biasa kepada kita umat Islam khususnya dan kepada bangsa dan negara pada umumnya. Itu pun kita masih santun, kita tidak mengganggu acara-acara langsung di arenanya. Nah, makanya sekali lagi, kalau kalian berani-berani mengganggu acara PBI Laskar Sabi langsung, bahkan itu dekat dengan podium mau bikin gara-gara, ya akhirnya jangan salahkan kita kalau kemudian karena getok kepalanya. Masih untung Anda tidak dihajar rame-rame di situ, Anda kemudian dibawa di aparat, diamankan di aparat kepolisian. Coba kalau kemudian teman-teman Laskar Sabilah di Tegal itu ngamuk, Anda bisa jadi air di situ. Ya, kita masih sopan santun, kita masih menghargai prosedur. Yang terakhir, sekali lagi para muhibin sampean, kita tidak berhadapan, kita tidak berurusan dengan sampean sebenarnya. Yang kita hadapi, yang kita punya urusan adalah dengan warga keturunan Yaman, warga keturunan imigran dari Yaman yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian minggir, jangan mau dijadikan tameng oleh keturunan Jongos Belanda ini. Jangan mau diadu domba oleh Jongos-Jongos Belanda ini dengan sesama warga pribumi. Goblok Anda namanya. Kalau ada apa-apa siapa yang rugi? Kalau ada apa-apa sampai benturan atau bahkan sampai mengorbankan nyawa, siapa yang jadi korban? Apakah mereka Jongos-Jongos Belanda itu yang jadi korban? Kalian sendiri dibenturkan dengan sesama pribumi. Jangan mau menjadi orang bodoh kalian. Ya tentu saja mereka nggak akan berani dengan kita, jumlah mereka berapa gelintir. Apakah mereka kemudian akan menyesal melihat warga pribumi saling berbenturan, saling tabrakan? Enggak. Mereka akan keprok, akan tepuk tangan, akan senang karena mereka bukan warga pribumi. Mereka sejatinya adalah bukan bangsa kita, mereka keturunan bangsa asing yang memang sudah lama ingin mengincar Indonesia ini agar rusak, agar saling berantem, mengadu domba kalian dengan sesamanya. Mereka akan senang. Itu yang mereka inginkan sebagai tangan-tangan warga keturunan bangsa asing di sini, menginginkan Indonesia pecah belah. Jangan mau diadu domba sekali lagi. Biarkan kalau mereka berani menghadapi warga pribumi langsung, nggak usah kalian ikut-ikutan. Biarkan mereka, kalian sesama warga pribumi, nggak mau, jangan mau diadu domba. Bodoh namanya kalau kalian mau dijadikan tameng oleh mereka, sementara mereka senang-senang berfoya-foya di belakang kalian. Kalian yang mau jadi korban dibenturkan dengan sesama
sesama warga Nusantara, jangan terlalu bodoh sampean. Mereka adalah didikan Belanda, didikan penjajah. Penjajah dulu menjajah kita sukses karena politik, taktik, adu domba atau DPDN, impera, saling memecah belah sehingga kemudian kita mudah ditekuk, mudah dikalahkan, mudah dijajah berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun. Ambil pengalaman itulah. Tidak ada untungnya sampai belain jongos-jongos Belanda imigran dari Yaman itu. Sekali lagi tidak ada untungnya Anda dibayar berapa oleh jongos orang-orang Yaman ini. Bukankah kalian yang diperas setiap saat, diperas tenaganya, uangnya, dengan iming-iming berkah dari keturunan Nabi, dari Ahlul Bait. Jangan goblok-goblok amat Anda. Menjadi orang Nusantara yang cerdas gitu loh. Sudahlah yang dulu-dulu sudah, sekarang kita perbaiki. Jadilah warga negara yang cerdas, membela bangsa dan negaranya sendiri, membela leluhurnya sendiri, bukan membela bangsa asing, bukan membela keturunan dari Yaman yang notabene adalah antek-antek penjajah Belanda yang memusuhi leluhur kita, ulama-ulama kita Nusantara dulu. Kok mau-maunya dibenturkan, diadu domba. Seandainya kalian bentrok, kita bentrok, kemudian di antara kita ada yang menjadi korban, mereka tuh akan tertawa melihat kita berhasil diadu domba, nggak akan menyesal. Mereka akan tertawa terbahak-bahak, senang karena setelah bentrok pecah, jalan mereka untuk menguasai bangsa ini terbuka lebar. Ya, sekali lagi saya ingatkan kalian, saudara-saudaraku, sesama pribumi, mundur kalian. Jangan mau diadu domba, jangan mau jadi tamengnya para keturunan imigran Pahlawi Yaman ini. Ya. Tapi kalau diperingatkan, nggak mau, sudah diingatkan begini nggak mau, Anda tetap nekat menjadi tamengnya jongos-jongos antek-antek Belanda orang Yaman ini, Anda berarti bagian dari pengkhianat bangsa dan negara. Kalau sudah diingatkan nggak mau ya, dan pengkhianat bangsa dan negara hukumnya sama dengan penjajah. Resolusi Jihad NU, Pak Hasyim Asy'ari dulu 22 Oktober dalam fatwanya dan resolusi jihadnya mengatakan pengkhianat juga wajib dihukum mati dalam konteks melawan bangsa dan negaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.